Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Latifa, mahasiswi UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang peran dan juga strategi ulama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa penyebaran Islam di Nusantara merupakan proses sejarah yang berlangsung secara panjang dan juga kompleks. Berbeda dengan beberapa wilayah lain di dunia Islam yang mengalami proses Islamisasi melalui ekspansi politik. Penyebaran Islam di Nusantara lebih banyak berlangsung melalui pendekatan sosial, kultural, dan pendidikan. Dalam proses tersebut, ulama memiliki peran yang sangat penting sebagai aktor utama dalam transmisi ajaran Islam kepada masyarakat. Nah, sebelum membahas peran dan strategi ulama, sedikit kita akan membahas biografi singkat beserta karya para ulama pada abad ke-17 sampai abad kontemporer. Pada abad ke-17 dan juga 18 ada 6 ulama dalam penyebaran Islam. Yang pertama yaitu Nuruddin Araniri. Beliau merupakan ulama Aceh yang memurnikan ajaran tasawuf dan menolak wujudiyah. Karya beliau ada 3. Yang pertama yaitu Bustan al-Salatin, Sirat al-Mustaqim, dan Hujah al-Sidik lil Daf al-Zindiq. Yang kedua yaitu ada Abdul Rauf As-Singkili. Beliau merupakan mufti Aceh yang mengintegrasikan antara tasawuf dan juga syariat secara modern. Karya beliau yaitu ada Tarjuman Al-Mustafid dan juga Mir'at Al-Tulab. Selanjutnya yaitu ada Muhammad Arsyad Al-Banjari. Beliau merupakan penguat fikih mazhab Syafi'i di Nusantara. Karya beliau yaitu Sabilal Muhtadin. Yang keempat ada Abdul Al-Samad Al-Falimbani. Beliau merupakan tokoh tasawuf yang menekankan penyucian jiwa atau takziyatun nafs. Karya beliau yaitu Syar Al-Salikin dan Hidayat Al-Salikin. Selanjutnya yaitu ada Yusuf Al-Makhsyari. Beliau merupakan ulama dan pejuang yang mengaitkan tasawuf dengan perjuangan sosial. Karya beliau yaitu ada Zubdat Al-Asrar dan juga Taj Al-Asrar. Yang terakhir yaitu ada Muhammad Nafis Al-Banjari. Beliau merupakan pengembang tasawuf filosofis dalam koridor Ahlussunnah wal Jamaah. Karya beliau yaitu berupa Al-Dur Al-Nafis. Selanjutnya yaitu ulama pada abad ke-19 dan 20. Ada 5. Yang pertama Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Beliau merupakan ulama reformis dan guru banyak tokoh pembaru di Indonesia. Karya beliau yaitu Tanbih Al-Anam dan Hasyia Al-Nafahat. Selanjutnya yaitu ada Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau merupakan pendiri Muhammadiyah dan juga pelopor modernisasi pendidikan Islam. Karya beliau tidak banyak menulis kitab, namun gagasan beliau diwujudkan melalui gerakan Muhammadiyah dan juga amal usaha pendidikan. Selanjutnya yaitu ada Kiai Haji Hashim Asy'ari. Beliau merupakan pendiri Nahdlatul Ulama dan juga pelestari tradisi pesantren. Karya beliau yaitu ada Adab Al-Amin wal Muta'alim, Risalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan juga Kaf Al-Awam. Selanjutnya ada Kiai Haji Nawawi Al-Bantani. Beliau merupakan ulama produktif yang karya-karyanya menjadi kitab kuning pesantren. Karya beliau yaitu Tafsir Marah Labid, Nihayat Al-Zain, dan Syarah Uqududzain. Terakhir yaitu ada Mahfud Termas. Beliau merupakan ahli hadis yang menekankan pentingnya sanad. Karya beliau yaitu Manhaj Zawi An-Nazar. Yang terakhir yaitu ulama kontemporer. Ada 4 ulama. Yang pertama yaitu Nur Khalis Majid atau yang kita kenal dengan Cak Nur. Beliau merupakan tokoh Islam inklusif, pluralis, dan juga modern. Karya beliau yaitu Islam, Kemodernan, dan Keindonesiaan, Bilik-bilik pesantren, Islam Doktrin dan Peradaban.
Selanjutnya ada Abdurrahman Wahid atau kita kenal dengan Gus Dur. Beliau merupakan tokoh pluralisme, demokrasi, dan juga pribumisasi Islam. Karya beliau yaitu Islam Kosmopolitan, Tuhan Tidak Perlu Dibela, Pribumisasi Islam. Selanjutnya ada Muhammad Quraisy Shihab. Beliau merupakan pakar tafsir dengan pendekatan moderat dan kontekstual. Karya beliau yaitu ada Tafsir Al-Misbah, Membumikan Al-Quran, Wawasan Al-Quran. Terakhir yaitu Rizik Syihab. Beliau merupakan ulama yang menekankan amar ma'ruf nahi mungkar dan menegakkan syariat Islam. Karya beliau yaitu Dialog FPI, amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga Wawasan Kebangsaan menuju NKRI bersyariah. Nah, di situ terlihat bahwa para ulama Nusantara berkontribusi melalui karya-karya di bidang fikih, tafsir, hadis, tasawuf, pendidikan, dan juga pembaruan Islam yang membentuk perkembangan dan juga pemikiran Islam di Indonesia dari masa klasik sampai masa kontemporer. Nah, selanjutnya kita masuk pada strategi dan juga peran dakwah ulama dalam penyebaran Islam di Nusantara. Yang pertama, yaitu menggunakan pendekatan kultural, yang mana strategi yang digunakan yaitu dengan seni, adat, dan tradisi lokal sebagai media dakwah atau mengakulturasikan. Nah, disinilah peran ulama untuk mempermudah penerimaan Islam serta menciptakan harmoni antara agama dan juga budaya yang ada di Indonesia. Yang kedua, yaitu pendidikan pesantren. Dengan strategi ini, para ulama mendirikan pesantren sebagai pusat pendidikan dan juga pembinaan umat. Peran beliau yaitu mencetak ulama baru dan juga menyebarkan ilmu Islam dan juga menjaga nilai-nilai keislaman di masyarakat. Yang ketiga, yaitu dengan melalui penulisan kitab keagamaan. Strategi ini seperti menulis kitab fikih, tafsir, dan juga akidah, tasawuf sebagai media dakwah. Hal ini berperan menjadi sarana penyebaran ilmu Islam dan juga pedoman bagi umat dari generasi ke generasi. Yang keempat yaitu melalui organisasi keagamaan. Strategi ini membentuk organisasi seperti Nahdlatul Ulama dan juga Muhammadiyah. Dalam hal ini perannya yaitu memperluas dakwah, membina masyarakat, dan juga menjaga moderasi beragama. Yang kelima yaitu pemanfaatan media modern. Strategi ini menggunakan media sosial atau website dan platform digital untuk dakwah. Nah, perannya yaitu memperluas jangkauan dakwah, meningkatkan interaksi dengan masyarakat, dan juga menyebarkan ajaran Islam secara luas dan juga secara cepat yang efektif. Nah, kesimpulannya bahwa penyebaran Islam di Nusantara itu tidak terlepas dari peran besar para ulama sebagai pendidik, pendakwah, penulis, dan juga pemimpin masyarakat. Melalui berbagai strategi seperti pendekatan kultural, pendidikan, pesantren, penulisan kitab kuning, organisasi keagamaan, dan juga pemanfaatan media modern. Nah, di sini ulama berhasil menyebarkan ajaran Islam secara damai dan juga berkelanjutan. Kontribusi mereka dalam bidang fikih, tafsir, hadis, tasawuf, pendidikan, dan juga pembaruan Islam telah membentuk perkembangan Islam di Indonesia dari masa klasik ke masa modern. Oleh karena itu, ulama memiliki peran penting dalam menjaga dan juga mengembangkan serta menyesuaikan dakwah Islam dengan kebutuhan masyarakat di setiap zaman. Itulah sedikit materi dari saya tentang peran dan juga strategi ulama dalam penyebaran Islam di Indonesia secara damai dan juga mengakulturasikan antara Islam dan juga kebudayaan yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe dan juga share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.